Berlangganan untuk mengakses update 3 hari ke depan. Terima kasih. Kaisar Beladiri Tiran Sisen 93. Untaian jiwa ini memiliki asal yang sama dengan tubuh asli pria bertopi bambu, Taois Jingling. Karena dialah yang menciptakan neraka jiwa ini, mungkin dia bisa menemukan jalan keluar melaluinya. Gu Chen menggigit untaian jiwa ini dan memurnikannya dengan gila-gilaan sementara jiwa itu meraung kesakitan. Selama proses ini, tubuh Gu Chen terus berubah hingga menyerupai pria bertopi bambu. Bang! Ketika untaian jiwa ini sepenuhnya dimurnikan, Gu Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, menyatu dengan untaian jiwa lainnya. Perasaan ditelan kegelapan menghilang, dan kera putih itu muncul kembali di pundaknya. Ternyata kera itu tidak pernah pergi, tetapi inderanya telah hilang. Sebuah pusaran cahaya muncul di langit di atas neraka jiwa. Mata Gu Chen berbinar, dan dia melesat ke arahnya. Anak yang sombong. Dengan artefak terlarang yang Mulia berikan kepada orang tua itu, jiwamu pasti akan hancur. Yuan Buhuo mencibir. Dia telah mengambil risiko dan berhasil mengaktifkan artefak terlarang, menelan tubuh penguasa. Memikirkan kekuatan artefak terlarang ini, dia menghela napas lega dan berseri-seri gembira. Anak ini menelan inti bintang utama di alam sampah, yang memengaruhi rencana Yang Mulia. Bahkan Yingzun, yang dikirim untuk menangkapnya, terbunuh. Dia adalah masalah besar bagi wilayah binatang roh murni kita. Sekarang kita telah menangkapnya, meskipun jiwanya telah pergi, selama tubuhnya masih ada, kita tetap akan mendapatkan imbalan. Melihat Tang Ning dan Li Sunyu yang bertarung dengan Li Fu dan para kultivator keluarga Li, Yuan Buhuo tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Istana Surgawi lebih lama lagi. Jika dia bisa membawa warisan tubuh penguasa dan Kaisar Abadi Taiksu kembali ke kerajaan roh murni, dia percaya bahwa Yang Mulia akan menghargainya seperti sebelumnya. Teman kecil Gu. Melihat Gu Chen ditelan oleh tengkorak hitam, jantung Master Pulau Penglai berdebar kencang. Dia sangat ingin berbalik dan lari. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan anak laki-laki itu, tetapi ketika dia melihat tengkorak itu dan memikirkan persahabatannya dengan Gu Chen, dia menyadari bahwa dia sebenarnya ragu-ragu dan tidak bisa bergerak. Brengsek, seharusnya kamu tidak menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan orang lain. Persahabatan adalah hal yang paling berbahaya di dunia ini. Master Pulau Penglai menghela napas. Dia bisa saja dengan mudah meninggalkan seluruh klan Surgawi Li, tetapi dia tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya dari tanah kelahirannya. Apakah harta rampasan dari Heaven Void Hall ada bersamamu? Saat ini, Yuan Buhuo menatap Tuan Pulau Penglai dengan tatapan dingin. Lepaskan si kecil Gu. Guru Pulau Penglai menguatkan diri dan mengangkat pedangnya. Beraninya kau melakukan tindakan melawan seorang pendeta abadi. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa kau pemberani atau bodoh. Tatapan Yuan Buhuo dingin dan acuh tak acuh, dan dia hendak menyerang. Sementara itu, tengkorak yang seperti kaca itu tiba-tiba retak terbuka. Dia langsung merasakan sesuatu dan menoleh, pupil matanya mengecil hingga sebesar jarum. Ledakan. Sesaat kemudian, seluruh tengkorak itu meledak dan berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Sosok Gu Chen dan kera putih muncul di langit berbintang. Bagaimana Anda berhasil lolos dari api penyucian Yang Mulia? Yuan Buhuo mundur tanpa sadar seolah-olah dia melihat hantu, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Aku benar-benar tidak bisa ceroboh dalam pertempuran. Rambut hitam Gu Chen berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar seperti bintang saat ia diam-diam bersukacita. Seandainya dia tidak secara kebetulan menyegel sebagian jiwa pria bertopi bambu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Menyadari bahwa dia telah meremehkan musuhnya, dia tidak memberi Yuan Buhuo kesempatan sedikitpun. Dia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya di tengah angin. Dentang. Gu Chen menggabungkan teknik suci pertempuran ke dalam teknik pedangnya, dan energi pedang itu menyapu ke arah Yuan Buhuo seperti untaian sutra. Upaya terakhir Yuan Buhuo gagal, dan pikirannya kacau. Dia dengan cepat dikalahkan oleh Gu Chen. Gu Chen tidak membunuhnya, sebaliknya, dia menahannya, lalu mengamati medan pertempuran. Tang Ning dan Li Sunyu ada di sini. Mereka membawa pasukan yang kuat, dan mereka memiliki keunggulan yang luar biasa atas ras Surgawi Li. Yang terkuat dari ras Surgawi Li adalah Li Fu, tetapi dia tak berdaya melawan amarah Li Sunyu, yang telah ditekan selama hampir sejuta tahun. Tubuhnya dipenuhi luka dan hampir tumbang. Gu Chen bersiul, dan 50 juta kupu-kupu pemakan langit iblis keluar dari tubuhnya dan bergabung di medan pertempuran. Penambahan kupu-kupu pemakan langit iblis menjadi pemicu terakhir. Pasukan bangsa Li dengan cepat dikalahkan. 2 jam kemudian, para kultivator dari kaum Li di luar Su Yuan semuanya terbunuh. Tak satu pun dari mereka lolos berkat pengaturan Istana Surgawi. Adapun harta karun dunia abadi yang telah mereka gali dari jurang hampa, semuanya telah dirampas. Li Fu dipukuli habis-habisan oleh Li Sunyu. Dia diseret ke Gu Chen seperti anjing mati, dan berlutut di samping Yuan Buhuo, yang juga dipenuhi luka. Yang satu adalah leluhur dari ras surgawi, dan yang lainnya adalah pejabat surgawi utama dari surga kuno. Namun kini, mereka telah jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Dan mereka memiliki identitas yang sama, mereka adalah anggota kerajaan roh murni. Selain itu, status mereka di kerajaan roh murni jauh lebih tinggi daripada Yingzun. Ini adalah kemenangan besar, dan kemenangan terbesar yang pernah diraih Gu Chen sejak ia memasuki alam semesta dan menjadi musuh dengan pria bertopi bambu. Pejabat surgawi Yuan, orang tua itu tidak akan pernah menyangka bahwa Anda adalah mata-mata di istana surgawi. Melihat Yuan Buhuo yang tampak malu, Li Sunyu memasang ekspresi rumit di wajahnya.
Sebagai pejabat surgawi utama, Yuan Buhuo selalu dihormati oleh semua orang. Tak seorang pun menyangka bahwa dia akan bergabung dengan kerajaan roh murni. Tidak peduli bagaimanapun ia memikirkannya, dengan status bangsawan yang disandangnya, mengapa ia harus bergabung dengan organisasi yang putus asa seperti wilayah iblis roh murni. Semua ini adalah jebakan yang kau buat. Yuan Buhuo mengangkat kepalanya, menatap Gu Chen, Tang Ning, dan Li Sunyu, lalu tersenyum sedih. Dia menduga bahwa Tang Ning dan Li Sunyu pasti telah secara diam-diam mengumpulkan pasukan surgawi untuk mempersiapkan operasi, lalu menyebarkan berita tersebut agar dia memberitahu Li Fu. Namun, dia tidak mengerti mengapa Gu Chen muncul di aula kekosongan surga. Jelas sekali, Gu Chen memainkan peran penting dalam keseluruhan kejadian ini. Dialah yang kemungkinan besar membocorkan berita tentang Su Yuan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dia merencanakan semua ini? Jika memang demikian, maka rencana jahat anak ini sudah terlalu dalam. Ini takdir, keberuntungan, dan sedikit perencanaan. Tentu saja, yang terpenting adalah kita memiliki Gu Chen sebagai senjata rahasia kita. Tang Ning berkata sambil tersenyum. Kau telah berbuat baik kali ini. Orang tua itu akan menceritakan semuanya kepada paviliun suara surgawi setelah ini. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Li Sunyu menatap Gu Chen, rasa terima kasih terpancar dari lubuk matanya yang sudah tua. Li Fu telah mengkhianati ayahnya, mengkhianati alam abadi, dan membunuh banyak anggota klannya selama kekacauan antara para dewa dan abadi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia memiliki dendam kesumat terhadapnya. Karena akhirnya ia bisa membalas dendam untuk Gu Chen hari ini, di luar urusan resmi, ia merasakan rasa terima kasih yang tulus kepadanya. Terima kasih atas niat baik Anda, Jenderal Surgawi Li, tetapi mari kita fokus pada apa yang ada di depan kita. Kedua orang ini adalah anggota penting dari kerajaan roh murni. Aku yakin kita bisa menggali banyak informasi dari mereka. Gu Chen menatap keduanya dengan tatapan yang sangat tajam. Bab 922. Di Su Yuan, kelompok Gu Chen mulai menginterogasi Yuan Buhuo dan Li Fu. Keduanya adalah anggota penting dari kerajaan roh murni dan memiliki hubungan erat dengan istana surgawi dan alam ilahi. Mereka memiliki terlalu banyak informasi di tangan mereka. Meskipun Yuan Buhuo adalah seorang cendekiawan, ia memiliki pendirian yang teguh. Ia tetap diam selama interogasi, dan tidak seorang pun mampu menggali informasi berguna dari mulutnya. Li Fu, di sisi lain, berbeda. Dia pernah mengkhianati tuannya demi kejayaan dan bukanlah orang yang berpendirian teguh. Setelah disiksa beberapa kali, dia dengan cepat menceritakan semua yang dia ketahui. Setengah tahun kemudian, alam ilahi akan mengadakan konferensi. Kerajaan roh murni sedang merencanakan serangan terhadap konferensi alam ilahi. Termasuk memicu perang antara klan Kerahati dan klan Dewa Terpencil, semuanya telah diatur untuk konferensi alam ilahi. Ketika Tang Ning dan Li Sunyu mendengar berita ini, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Menyerang konferensi alam ilahi. Apakah kerajaan roh murni sudah gila? Perlu diketahui bahwa konferensi alam ilahi diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Kekuatan-kekuatan dari jalan ilahi yang tak terhitung jumlahnya akan berpartisipasi, dan semua raksasa alam semesta akan berkumpul bersama. Dalam situasi di mana alam ilahi sudah sangat kuat di wilayah bintang utama, konferensi yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali dapat dikatakan menentukan tatanan alam semesta untuk 10.000 tahun berikutnya. Dan kerajaan roh murni sebenarnya ingin menyerang konferensi ini. Ini berarti mereka menyatakan perang terhadap seluruh alam ilahi. Itu tidak berbeda dengan ngengat yang terbang ke dalam api. Apakah yang kau katakan itu benar? Tanya Li Sunyu dengan tegas, tidak berani mempercayai kata-kata Li Fu. Tuanku, semua yang saya katakan adalah benar. Saya sama sekali tidak berani berbohong. Li Fu buru-buru berkata dengan tatapan merendah. Seolah-olah dia telah kembali menjadi tabib muda seperti dulu, dan Li Sunyu masihlah putra Kaisar Langit. Jelaskan lebih spesifik, bagaimana kerajaan roh murni akan menyerang konferensi alam ilahi. Mata Tang Ning memancarkan ketertarikan. Apakah kau percaya dengan apa yang dia katakan? Li Sunyu menatapnya dan mengerutkan kening. Meskipun kerajaan roh murni itu misterius, saya rasa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan seluruh alam ilahi, kecuali mereka menyembunyikan kartu truf yang tidak kita ketahui. Namun, apapun itu, jika ini benar, ini adalah hal yang baik. Tang Ning tersenyum. Surga kuno dan alam ilahi bagaikan api dan air. Jika seseorang bersedia melawan mereka, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, itu tidak mungkin lebih baik. Aku tidak begitu yakin tentang detailnya. Aku hanya tahu bahwa para pendeta Tao telah merekrut pasukan di alam ilahi, mencoba mendapatkan sebanyak mungkin tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi alam ilahi, kata Li Fu buru-buru. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia teringat pada Raja Dewa Klan Yue dari planet Dongwu. Pria bertopi bambu itu pernah berinteraksi dengannya. Mungkinkah dia ingin mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam konferensi di planet Dongwu? Kau baru saja mengatakan bahwa insiden di alam gurun terkait dengan rencana ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tang Ning. Yang Mulia, yang juga dikenal sebagai Taoist Jingling, ingin memperoleh inti dari bintang utama Dewa Terpencil. Pada saat yang sama, beliau ingin menggunakan perang ini untuk menyebabkan sisa-sisa dunia abadi dan alam ilahi saling bertarung. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kerajaan roh murni untuk bertindak. Apa yang begitu istimewa tentang inti dari bintang utama itu? Li Sunyu mengerutkan kening. Aku tidak begitu yakin. Li Fu sedikit ragu-ragu.
Dia terus berbicara tentang banyak hal, memberikan pemahaman umum kepada semua orang tentang rencana kerajaan roh murni. Namun, bahkan Taois Jingling pun menahan diri untuk tidak memberitahu anggota alam iblis, sehingga banyak detail yang sama sekali tidak diketahui. Bagaimanapun juga, kita akhirnya mengetahui konspirasi kerajaan roh murni. Tampaknya meskipun mereka memanfaatkan kita, kedua belah pihak memiliki musuh bersama. Tang Ning termenung, menunjukkan minat yang besar pada rencana kerajaan roh murni untuk menyerang konferensi alam ilahi. Mereka bermain api. Taois Jingling itu benar-benar gila. Tidakkah dia tahu bahwa dengan melakukan ini, dia mungkin akan menarik lebih banyak makhluk yang merepotkan. Di sisi lain, Li Sunyu tampak sangat khawatir. 100.000 tahun yang lalu, Taois Jingling berani menerobos alam ilahi seorang diri. Jika dilihat ke belakang, tidak mengherankan jika dia akan menyerang alam ilahi. Mata Tang Ning bersinar dengan cahaya aneh. Gu Chen berdiri di samping. Meskipun dia terkejut dengan seluruh rencana itu, dia lebih mengkhawatirkan hal lain. Ketika dia melihat Tang Ning dan Li Sunyu telah selesai bertanya, matanya berbinar-binar. Katakan padaku, di mana Gu Tianming sekarang? Gu Tianming. Li Fu cukup terkejut mendengar itu, tetapi dia segera menjawab. Orang tua itu tidak tahu di mana dia berada. Aku hanya tahu bahwa dia baru bergabung dengan kerajaan roh murni beberapa tahun yang lalu. Taois Jingling sangat menghargainya. Itu bukan jawaban yang saya inginkan. Gu Chen menusukkan pisaunya ke tulang rusuk Li Fu, menyebabkan Li Fu menjerit kesakitan. Orang tua itu benar-benar tidak tahu di mana Gu Tianming berada. Jika kamu ingin tahu, tanyakan saja pada Yuan Buhuo. Dia sangat dihargai oleh Taois Jingling dan merupakan anggota inti sejati dari alam iblis. Li Fu mengalihkan kesalahan kepada Yuan Buhuo, yang berada di sebelahnya. Yuan Buhuo hanya mencibir ketika mendengar itu. Kau benar-benar seperti anjing. Kau berlayar mengikuti angin. Yang Mulia sudah lama mengetahui karaktermu, jadi beliau selalu berhati-hati terhadapmu. Semua orang menatap Yuan Buhuo, mata mereka berkedip-kedip. Meskipun Li Fu mengatakan banyak hal, bagaimana mungkin informasi yang dimilikinya sedetail informasi yang dimiliki Yuan Buhuo. Kemungkinan besar Yuan Buhuo mengetahui rencana kerajaan roh murni untuk menyerang konferensi alam ilahi. Katakan padaku, di mana ayahku? Gu Chen berjalan lurus ke arah Yuan Buhuo, tatapannya penuh agresivitas. Yuan Buhuo hanya mencibir, menyerah saja, orang tua itu tidak akan memberitahumu apapun. Mata Gu Chen berkilat dingin ketika mendengar itu, dan dia hendak bergerak. Jenderal Agung Gu, percuma saja menyiksanya. Li Sunyu menghentikan Gu Chen. Mereka baru saja mencoba, tetapi Yuan Buhuo sama sekali tidak tergerak. Jika mereka membiarkan Gu Chen menyiksanya sesuai dengan emosinya sendiri, Li Sunyu khawatir hal itu akan berakibat buruk. Kalau begitu, aku harus merepotkan kalian berdua untuk mencari jiwanya. Dengan kemampuan kalian, seharusnya kalian bisa melakukannya, kan? Gu Chen menatap keduanya. Seandainya jiwanya tidak lebih lemah dari mereka, dia pasti sudah melakukannya sendiri. Bagaimanapun juga, Yuan Buhuo adalah pejabat surgawi utama dari Istana Musik Surgawi. Meskipun kita menangkapnya basah, kita seharusnya tidak menyiksanya sebelum konferensi Istana Musik Surgawi diadakan untuk menanganinya. Lagi pula, dia telah bertanggung jawab atas urusan administrasi pengadilan surgawi selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang telah dia ungkapkan kepada kerajaan roh murni. Kita harus mencari tahu ini. Mendalami jiwanya itu berisiko. Kita tidak seharusnya terburu-buru. Li Sunyu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gu Chen tahu bahwa perkataan Li Sunyu masuk akal, jadi dia menekan ketidaksabarannya. Bawa dia kembali ke Istana Musik Surgawi. Istana Surgawi kita penuh dengan talenta. Tentu saja kita punya cara untuk membuatnya membongkar semua rahasianya, termasuk keberadaan ayahmu. Pasti akan ada hasilnya nanti. Hal pertama yang perlu kita tangani adalah Su Yuan ini. Li Sunyu menatap Li Fu dengan ekspresi dingin. Jenderal Surgawi Gu mengatakan bahwa aula kekosongan surga berada di sini. Apakah itu benar? Gu Chen mengangguk. Li Fu melihat ekspresi Li Sunyu dan buru-buru bersujud ketakutan. Tuanku, izinkan saya pergi. Aku tak sanggup melihat warisan guru berakhir, jadi aku menggali aula kekosongan surga. Diam, Li Sunyu sangat marah ketika mendengar itu. Matanya memerah. Apakah kau sudah lupa bagaimana kau mengkhianati ayahku dan mencelakai klanku? Dasar anjing pengkhianat dan tidak adil, berani-beraninya kau mengatakan itu. Bab 923. Ceritakan semuanya. Untuk apa kau menginginkan kuali kekosongan surga itu? Lalu bagaimana kau menemukan Su Yuan? Li Sunyu menegur. Pada malam sebelum runtuhnya dunia abadi, Li Sunyu tidak berada di sisi ayahnya. Dia telah pergi ke alam lain untuk berkultivasi, jadi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Karena alasan inilah ia terhindar dari malapetaka besar dan dapat hidup hingga sekarang. Taois Jingling memberitahuku tentang lokasi Su Yuan. Karena itulah aku setuju untuk bergabung dengan kerajaan roh murni. Adapun alasan mengapa aku menginginkan kuali Heaven Void, itu karena aku menginginkan pil-pil di dalamnya. Li Fu menggertakkan giginya dan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Taois Jingling mengetahui lokasi aula kekosongan surga? Tang Ning dan Li Sunyu menganggap hal ini tidak masuk akal. Ketika dunia abadi runtuh, ia berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang melayang di seluruh alam semesta. Setelah itu, pengadilan surgawi mengandalkan pemahaman mereka tentang dunia abadi untuk menemukan sebagian kecil darinya. Sisanya hilang, dan mereka belum menemukan apapun selama ratusan ribu tahun.
Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Taoist Jingling menemukan pecahan dunia abadi, dan bahkan menentukan lokasi pasti aula kekosongan surga? Mungkinkah Taoist Jingling ada hubungannya dengan dunia abadi? Tang Ning menebak dengan kebingungan. Asal-usul Taoist Jingling selalu menjadi misteri. Dia bukanlah makhluk abadi maupun dewa, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Li Sunyu lebih mengkhawatirkan ayahnya, jadi dia terus bertanya, apa yang begitu istimewa dari pil-pil di dalam kuali kekosongan surga? Dia sudah mendengar kabar dari Gu Chen tentang hasil panennya di aula kekosongan surga. Sekarang, dia menanyai Li Fu untuk lebih memastikan kecurigaannya. Yang Mulia Kaisar Langit telah mengerahkan banyak upaya untuk menyempurnakan pil-pil itu. Konon, bahan mentahnya saja membutuhkan upaya gabungan dari banyak Kaisar Langit. Yang Mulia Kaisar Langit pernah berkata bahwa akan ada malapetaka besar dalam waktu dekat, dan pil ini mungkin memiliki kekuatan untuk membalikannya. Yang Mulia Kaisar Langit hanya mengatakan itu, jadi saya tidak berani bertanya tentang efek spesifiknya. Tidak lama setelah itu, Yang Mulia Kaisar Langit meninggalkan aula kekosongan langit dengan tergesa-gesa karena alasan yang tidak diketahui, dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Kata-kata Li Fu sangat mengejutkan Gu Chen. Kera putih itu tak kuasa menahan diri dan mengeluarkan aula kekosongan langit, memeluknya erat-erat, memperlakukannya seperti harta yang berharga. Ternyata, bahan baku eliksir surgawi saja membutuhkan upaya gabungan dari para kaisar surgawi. Bisa dibayangkan betapa berharganya ramuan itu. Tidak heran jika kuda naga dan Li Fu ingin mendapatkannya dengan segala cara. Tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Setelah Li Fu mengatakan semua yang bisa dia katakan, dia mulai menangis terseduh-seduh lagi. Saat itu, aku tidak punya pilihan selain mengkhianati dunia surgawi. Musuh begitu kuat, dan Yang Mulia Kaisar Surgawi menghilang. Apa yang bisa kulakukan? Sesungguhnya, selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah melupakan kebaikan Yang Mulia kepada saya. Li Fu terus bersujud, tetapi Li Sunyu tetap tanpa ekspresi sambil mengulurkan tangannya. Karena kau belum melupakan ayahku, bertobatlah kepadanya di alam baka. Dia menghantam bagian atas kepala Bai Yunfei dengan satu telapak tangan dan menghancurkan roh purbanya. Dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Tubuh Li Fu terkulai lemas ke tanah. Butuh waktu lama bagi Li Sunyu untuk pulih dari emosinya yang rumit. Kemudian, dia menatap kera putih itu dengan ragu-ragu. Kuali kekosongan surga adalah relik ayahnya. Seharusnya dia memintanya kembali. Namun, semua yang terjadi pada Su Yuan adalah berkat Gu Chen. Kuali kekosongan langit juga diperoleh oleh leluhur kecil dari suku Kera Hati. Dia terlalu malu untuk memintanya. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Li Fu, pil di dalam kuali kekosongan surga itu luar biasa. Li Sunyu harus menyusun rencana yang tepat untuk mencegah hubungan mereka menjadi bermusuhan. Cicit-cicit, ketika kera putih itu melihat Li Sunyu memperhatikannya, ia segera memeluk kuali kecil itu erat-erat, yang menyeratkan bahwa ia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Li Sunyu tersenyum getir sambil menatap Gu Chen. Gu Chen berada dalam posisi sulit. Dia tidak menginginkan kuali kekosongan surga, tetapi mereka telah mengerahkan banyak usaha kali ini. Kera putih itu juga telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kuali tersebut. Dia tidak bisa begitu saja memintanya untuk memberikannya kepada Li Sunyu. Tang Ning melihat kecanggungan di antara keduanya dan langsung tertawa. Tidak perlu terburu-buru untuk menangani kuali kekosongan langit. Tapi Gu Chen, menurut apa yang kau katakan, masih banyak harta karun yang tersisa di aula kekosongan langit, kan? Gu Chen mengangguk setuju dengan ucapannya. Benar, tempat itu adalah toko pil Kaisar Abadi Taisu. Ada banyak sekali pil di lorong-lorong sampingnya. Jika kita bisa mengambil semuanya, itu akan sangat membantu istana surgawi kita. Namun, ada banyak sekali batasan mendasar di sana. Orang biasa tidak bisa melanggar batasan-batasan itu. Gu Chen memutuskan untuk menyerahkan rampasan perang dari aula sampingan kepada istana surgawi. Ini akan sangat bermanfaat untuk pertempuran di masa depan. Ini adalah kontribusi besar bagi istana surgawi kita. Gu Chen, kau baru saja menjadi jenderal surgawi, namun kau telah memberikan kontribusi sebesar ini. Sekarang, tidak seorang pun di ruang suara surgawi akan merasa tidak puas denganmu. Tang Ning tersenyum, dengan tatapan termenung di matanya. Tidak sulit untuk melanggar batasan-batasan itu. Pengadilan surgawi kita memiliki cukup banyak ahli maha kuasa yang memahami batasan-batasan primordial. Tatapan Li Sunyu beralih dari kuali kekosongan langit ke Su Yuan yang tidak stabil. Fragmen alam abadi di sini seharusnya menjadi salah satu tanah suci masa depan pengadilan surgawi kita. Kita harus meminta gadis Empyrean membawa mutiara penentu ruang ke sini untuk menstabilkan ruang. Selain itu, pasukan suku Li semuanya telah tewas. Kita harus mengirim prajurit surgawi untuk menyegel tempat ini. Sebelum kita mengeluarkan harta karun dan menyegel kembali tempat ini, kita tidak boleh membiarkan dunia luar mengetahui hal ini. Saat kedua jenderal surgawi itu mempertimbangkan bagaimana cara menghadapi Su Yuan, Yuan Buhuo, yang telah menyaksikan Li Fu mati tanpa berkedip sedikit pun, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian tertawaan? Semua orang tak kuasa menatapnya. Apakah kau yakin bahwa orang tua itu adalah satu-satunya mata-mata di istana surgawi? Suara Yuan Buhuo terdengar lantang dan menggema. Ekspresi semua orang berubah saat mereka langsung memikirkan inti permasalahannya. Jika masih ada mata-mata di istana surgawi, maka permintaan gegabung mereka untuk bala bantuan bisa mendatangkan masalah yang tak terbayangkan bagi mereka. Siapa lagi yang menjadi mata-mata? Tanya Li Sunyu dengan tegas. Yuan Buhuo tertawa dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, tetapi matanya bersinar terang.
Setelah mendengar kata-katanya, semua orang mulai khawatir untuk memberitahu anggota pengadilan surgawi lainnya tentang apa yang telah terjadi di sini. Bagaimanapun, mereka telah berusaha keras untuk meraih kemenangan. Mereka tidak boleh membiarkan kemalangan terjadi. Sepertinya kita perlu meminimalkan pemberitaan tentang kelahiran kembali Su Yuan dan identitas Yuan Buhuo sebagai mata-mata. Prioritas utama kita adalah menembus batasan aula kekosongan langit, kata Tang Ning dengan suara rendah. Peri Empyrean dapat dipercaya, tidak masalah jika dia membawa mutiara penentu ruang ke sini. Namun, jika kita ingin melanggar batasan di sini, kita tidak bisa menjamin bahwa para ahli formasi di Istana Surgawi dapat dipercaya, kata Li Sunyu. Ada satu orang di pihakku yang benar-benar bisa kupercaya. Dia juga memahami pembatasan primordial. Awalnya dia sibuk dengan urusan lain, tetapi karena Su Yuan sekarang lebih penting, aku tidak punya pilihan selain memanggilnya. Saat Tang Ning berbicara, tanpa sengaja dia melirik Gu Chen. Setelah semua orang menyelesaikan diskusi mereka, pasukan surgawi yang dibawa oleh kedua jenderal surgawi menyamar sebagai kultivator dari suku Li. Mereka terus menyegel langit berbintang di dekat Su Yuan untuk mencegah dunia luar mengetahui apa yang telah terjadi di sini. Pada saat yang sama, Peri Empyrean dan orang lain juga menerima pesan dan bergegas menemui Su Yuan pada kesempatan pertama. Bab 924. Jiang Baiming tiba pada hari ke-7 setelah Su Yuan dikendalikan. Gu Chen menduga bahwa orang lain yang disebutkan Tang Ning adalah dirinya. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi Jiang Baiming masih terlihat malas, yang membuat Li Sunyu bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus batasan purba tersebut. Namun, ketika Gu Chen, saudara angkatnya, bertemu kembali dengan Jiang Baiming, mereka berdua senang bertemu dan membicarakan pengalaman mereka setelah berpisah. Setelah itu, Jiang Baiming memasuki istana kekosongan langit di bawah pimpinan Gu Chen dan mulai memecahkan batasan purba tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 hari, ia berhasil menembus susunan pembatas istana samping, yang membuat Master Pulau Penglai yang telah mengamati dari samping merasa terkesan. Master Pulau Penglai dengan rendah hati meminta nasihatnya. Karena keduanya berasal dari planet kuno Changhuang, Jiang Baiming tidak ragu-ragu dan meminta bantuan kepada Master Pulau Penglai. Kecepatan mereka berdua melanggar larangan itu sungguh mengejutkan. Bahkan Li Sunyu mengubah pendapatnya dan memuji tubuh ilahi heterodoks Jiang Baiming. Jiang Baiming datang dengan cepat, tetapi Empyrean Fiery, tokoh kunci lainnya, datang sangat lambat. Dia ada urusan dan membutuhkan waktu setengah bulan untuk sampai ke lokasi Su Yuan. Dengan mempertimbangkan kecepatan Jiang Baiming dalam memecahkan pembatasan tersebut, mereka memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan masalah Su Yuan. Meskipun 20 hari itu berisiko, mereka berhasil memblokir berita kematian keluarga Li, dan patroli prajurit surgawi sangat ketat. Semuanya terkendali, dan mereka merasa tenang. Gu Chen tidak ikut campur dalam masalah Su Yuan. Dia mengunjungi Yuan Buhuo hampir setiap hari. Yuan Buhuo adalah terobosan terbesar dalam menemukan keberadaan ayahnya, dan Gu Chen berusaha setiap hari untuk mengorek informasi darinya. Kamu datang lagi. Gu Chen sekali lagi datang ke sel tempat Yuan Buhuo di penjara. Dia bersandar di dinding, mengangkat kepalanya, dan tersenyum dingin. Gu Chen tidak menjawab. Dia duduk di luar penjara, mengeluarkan sebuah kendi anggur, dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Sungguh membingungkan bahwa orang sepertimu mencari perlindungan kepada Taois Jingling. Apa yang dia gunakan untuk menyuapmu? Seperti biasa, Gu Chen berbicara dengan santai dan penuh pertimbangan. Berikan sedikit anggurmu kepada orang tua itu, dan orang tua itu akan mempertimbangkan untuk menjawabmu. Hari ini, Yuan Buhuo tidak tinggal diam untuk sekali ini. Sebaliknya, dia berbicara dengan cara seperti ini. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia segera mendorong kendi anggur itu menjauh. Yuan Buhuo mengambil anggur itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah minum, dia menyeka mulutnya dan tampak seperti belum puas. Jika orang tua itu memberitahumu bahwa Taois Jingling tidak menjanjikan keuntungan apapun kepada orang tua itu, apakah kau akan mempercayainya? Ejeknya. Apakah dia mengandalkan karismanya? Gu Chen mencibir. Yuan Buhuo menatap Gu Chen dari ujung kepala hingga ujung kaki dan berkata, para anggota kerajaan roh murni itu rumit. Banyak dari mereka bergabung dengan organisasi ini untuk mendapatkan keuntungan, seperti Ying Zun dan Li Fu, tetapi beberapa dari mereka bergabung karena keyakinan murni, seperti Ratu Biyu, yang meninggal di tanganmu. Gu Chen menyipitkan matanya, memikirkan wanita yang mengkhianati bangsanya sendiri demi pria bertopi bambu. Bahkan pada saat kematiannya, matanya masih berbinar-binar dengan semangat seorang yang beriman. Kau bukan dewa maupun Tuhan, apa keyakinanmu? Gumam Gu Chen. Apakah kamu tahu mengapa organisasi kita disebut Kerajaan Roh Murni? Yuan Buhuo banyak bicara hari ini, yang merupakan pertanda baik, karena itu berarti Gu Chen memiliki kesempatan untuk mengorek informasi tentang keberadaan ayahnya darinya. Mengapa? Penyucian roh, seperti namanya, membersihkan semua jiwa yang kotor di dunia ini. Sejak awal, Kerajaan Roh Murni ada untuk memurnikan dan membebaskan semua jiwa di dunia ini, kata Yuan Buhuo dengan serius. Apa maksudmu dengan jiwa yang kotor? Apakah kamu punya standar untuk menilai? Gu Chen menganggapnya lucu. Semua makhluk hidup yang dengan sukarela menjadi budak, semua makhluk pengecut yang tidak berani melawan dao alam yang agung, adalah sasaran pemurnian kita. Suara Yuan Buhuo terdengar lebih tinggi dari sebelumnya. Jumlah mereka ada berapa? Gu Chen tidak tahu bahwa Yuan Buhuo berpikir seperti itu. Tampaknya Yuan Buhuo benar-benar berbeda dari Li Fu, bahwa dia tidak bergabung dengan Kerajaan Roh Murni untuk keuntungan.
Mereka ada di mana-mana, sekumpulan sampah yang menyebut diri mereka dewa tetapi sebenarnya adalah budak, makhluk-makhluk bodoh yang rela diperbudak oleh alam ilahi, bahkan di istana surgawi ini, termasuk Li Sunyu dan yang lainnya yang berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasan alam ilahi, menyaksikan mantan rekan-rekan mereka dibunuh satu persatu, adalah target dari perang salib kerajaan roh murni. Tatapan mata Yuan Buhuo menunjukkan sedikit rasa jijik, tetapi nadanya berat, seolah-olah itu adalah rasa sakit pribadi. Gu Chen terkejut mendengar hal itu. Para dewa dibesarkan sebagai budak. Mengapa Yuan Buhuo berpikir demikian? Gu Chen, kau tidak tahu apa-apa tentang alam semesta ini. Jika kau tahu yang sebenarnya, kau mungkin bisa memahami yang mulia dan ambisi kami. Melihat kebingungan di wajah Gu Chen, Yuan Buhuo tertawa. Kurasa tidak. Lagi pula, aku juga jiwa yang perlu dimurnikan olehmu. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan menggoda. Tidak, kau berbeda, balas Yuan Buhuo. Kau adalah putra dari era yang menyebabkan munculnya gerbang Dao yang membusuk, dan kau juga anggota para tirani. Sebenarnya, kau adalah orang yang sama seperti kami. Tahukah Anda mengapa Yang Mulia memperlakukan Anda secara berbeda? Itu karena Anda adalah tipe orang yang sama seperti beliau. Yang Mulia juga adalah putra dari suatu era. Gu Chen terkejut. Dia telah beberapa kali mendengar tentang putra suatu era, tetapi dia tidak mengerti apa artinya. Apakah kau tahu bagaimana para tirani binasa? Yuan Buhuo tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Gu Chen menyipitkan matanya dan mendengarkan dengan saksama. Para tirani sangatlah istimewa. Mereka muncul di tahun-tahun terakhir zaman kuno dan diterima dengan ramah oleh Tirk Surgawi dan Kaisar Surgawi. Mereka adalah sekutu dunia surgawi. Namun kemudian, ketika dunia surgawi runtuh, Tirk Surgawi jatuh, dan Kaisar Surgawi menghilang satu demi satu, para tirani adalah yang pertama menanggung akibatnya dan diburu oleh alam ilahi. Dalam keadaan seperti itu, yang disebut sekutu dunia surgawi, termasuk surga kuno, tidak berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka perlahan menghilang dalam arus sejarah yang panjang. Dunia surgawi tidak tahu berterima kasih. Li Sunyu dulunya adalah salah satu dari para dewa yang tidak berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka. Karena itu, salah jika kau setia kepada istana surgawi. Kurasa Tang Ning dan yang lainnya tidak memberitahumu tentang hal-hal ini, kan? Apa yang dikatakan Yuan Buhuo mengejutkan Gu Chen. Ternyata ada cerita di balik kematian para tirani. Kamu adalah tipe orang yang sama seperti kami. Kerajaan Roh Murni adalah tempatmu seharusnya berada. Jika kamu bergabung dengan Kerajaan Roh Murni, kamu secara alami akan mengetahui keberadaan ayahmu, dan kamu akan bersatu kembali dengannya. Yuan Buhuo melanjutkan. Gu Chen tertawa ketika mendengar ini. Setelah mengobrol begitu lama, ternyata teman Yuan mencoba membujukku untuk mengkhianatinya. Gu Chen menggelengkan kepalanya, berdiri, dan berjalan keluar dari sel. Sepertinya percakapannya dengan Yuan Buhuo hari ini tidak membuahkan hasil. Gu Chen, inilah kesempatan yang diberikan orang tua itu kepadamu. Belum terlambat untuk bergabung dengan Kerajaan Roh Murni sekarang. Seru Yuan Buhuo dengan lantang, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Lihat dirimu sekarang. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika bergabung dengan Kerajaan Roh Murni. Gu Chen berkata dengan sinis lalu meninggalkan sel. Bab 925. Ketika Gu Chen keluar dari sel, dia bertemu dengan Jiang Baiming yang baru saja keluar dari aula kekosongan langit. Monyet kecil, kemari. Jiang Baiming mengedipkan mata padanya dan diam-diam melemparkan sebotol pil eliksir ke kera putih itu. Dia mengambilnya dari istana samping setelah menerobos formasi susunan pembatas. Menurut aturan, semua pil eliksir yang disita dari istana harus disimpan di perbendaharaan pengadilan surgawi, tetapi dialah yang melanggar pembatasan, jadi dapat dimengerti bahwa dia membawa beberapa harta karun bersamanya. Setiap kali ia pergi beristirahat, ia akan mencuri beberapa hadiah untuk saudara angkatnya, Gu Chen, dan kera putih itu. Kera putih itu mengambil pil eliksir dan memakannya seolah-olah sedang makan permen jeli. Melihat hal ini, Master Pulau Penglai merasa kasihan padanya karena pil ramuan itu sangat mahal. Namun, ekspresi Jiang Baiming tidak berubah. Sebaliknya, ia kagum dengan kemampuan kera putih itu untuk menjaga perutnya agar tidak meledak meskipun makan sebanyak apapun. Seberapa jauh kemajuan yang masih bisa kita capai? Tanya Gu Chen kepada Jiang Baiming. Ini semakin mudah. Saya akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Seandainya batasan-batasan di sini tidak begitu menarik, saya pasti bisa menyelesaikannya lebih cepat lagi. Jiang Baiming menjawab sambil tersenyum. Melihat Gu Chen datang dari arah sel, dia tahu bahwa Gu Chen pergi untuk menginterogasi tahanan itu lagi. Bagaimana rasanya? Apakah kamu mendapatkan sesuatu hari ini? Yuan Buhuo berbicara hari ini, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang berharga. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia toh tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat kita akan menemukan keberadaan ayahmu, Jiang Baiming menghiburnya. Gu Chen mengangguk. Setelah bertahun-tahun, dia tidak terburu-buru. Bagaimana kalau kita pergi minum-minum? Aku menemukan beberapa anggur abadi yang berharga di istana, bisik Jiang Baiming kepada Gu Chen dan guru Pulau Penglai. Keduanya tergoda. Kemudian, mereka pergi bersama, menikmati momen kedamaian dan ketenangan. Dari kejauhan, Li Sunyu memperhatikan Gu Chen dan dua orang lainnya memasuki tenda dan menghela napas kepada Tang Ning di sampingnya. Gu Chen dan Jiang Baiming, yang satu adalah ahli bela diri sedangkan yang lainnya adalah seorang cendekiawan. Mereka akan menjadi pilar masa depan istana surgawi kita. Terima kasih telah menemukan mereka.
Pengadilan surgawi telah lama membutuhkan darah segar. Salah satunya adalah tubuh penguasa tertinggi, dan yang lainnya adalah tubuh orang suci yang tidak ortodoks. Mereka akan menjadi landasan kebangkitan kembali pengadilan surgawi. Masa depan adalah milik mereka. Tang Ning berkata sambil tersenyum, matanya dipenuhi harapan. Ketika peri misterius tiba dan masalah Su Yuan sepenuhnya terselesaikan, orang tua akan mengadakan pertemuan lain di ruang musik surgawi. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menyatukan istana surgawi. Mata Li Sunyu dipenuhi tekad. Bagaimana jika ada yang tidak setuju? Tang Ning menggoda. Kalau begitu, mari kita bersihkan apa yang perlu dibersihkan. Kau benar, pengadilan surgawi benar-benar membutuhkan darah segar. Li Sunyu berkata, setelah melenyapkan mata-mata, Yuan Buhuo, dan membalas dendam, dia penuh harapan untuk masa depan istana surgawi. Ada yang tidak beres. Saat keduanya mengobrol, Tang Ning memandang langit berbintang di kejauhan, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada apa? Li Sunyu menatapnya. Terlalu sunyi, mata Tang Ning berkedip, dan indera ilahinya langsung menyebar. Dengan Su Yuan sebagai pusatnya, sebagian besar langit berbintang langsung memasuki inderanya. Mengapa hanya sedikit prajurit surgawi yang berpatroli? Dia dengan cepat mengubah ekspresinya. Untuk memastikan keberadaan Su Yuan tidak terbongkar, mereka mengirim prajurit surgawi untuk berpatroli 24 jam sehari. Garis pertahanan tersebut dapat dikatakan tak tertembus. Namun kini, 90% dari prajurit surgawi yang seharusnya berpatroli di pinggiran telah menghilang. Mereka menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena kegugupannya yang tak dapat dijelaskan, dia tidak akan menyadari keanehan ini. Apa yang sedang terjadi? Panggil komandan yang bertanggung jawab ke sini. Li Sunyu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan segera ingin menghubungi para komandan untuk mengklarifikasi situasi. Tidak perlu. Saat itu, suara Tang Ning yang sedikit gemetar terdengar. Matanya menatap langit berbintang di kejauhan, memperlihatkan rasa ngeri yang mendalam. Li Sunyu terkejut. Dia sudah mengenal Tang Ning begitu lama, dan dia selalu menjadi orang yang tenang. Jarang sekali dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Dia segera mengikuti arah pandangannya dan melihat bahwa di kejauhan, beberapa sosok berjubah biru es telah melangkah melintasi langit berbintang dan perlahan mendekati Su Yuan. Jubah mereka berkilauan dengan rune, seolah-olah mereka memiliki banyak sekali pasang mata, mempesona dan memesona. Bulu kuduk Tang Ning berdiri, dan dia segera menoleh ke arah lain. Ia melihat bahwa di arah lain Su Yuan, ada seorang kultivator misterius berjubah biru es yang berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah yang mereka ambil, rasa penindasan yang luar biasa memenuhi udara. Orang-orang dari kerajaan roh murni. Ekspresi Li Sunyu berubah. Dia mengenali identitas jubah seribu mata, dan ada tidak kurang dari 20 kultivator dari kerajaan roh murni yang mengelilingi Su Yuan. Kita telah ditipu. Ekspresi Tang Ning berubah masam, dan dia langsung teringat bahwa Yuan Buhuo pernah mengatakan ada mata-mata lain di istana surgawi. Entah mengapa, lokasi mereka telah lama terungkap ke kerajaan roh murni, dan Yuan Buhuo sangat menyadari hal ini. Dia takut mereka akan meminta bala bantuan dari istana surgawi, jadi dia sengaja menciptakan awan kecurigaan, menyebabkan mereka memilih untuk memanfaatkan Su Yuan dengan kekuatan mereka yang terbatas. Akibatnya, waktu tinggal mereka di sini diperpanjang, dan akhirnya, hal itu memberi kerajaan roh murni kesempatan untuk mengambil keuntungan. Bunuh para penyusup. Pasukan surgawi yang ditempatkan di luar melihat sekelompok kultivator aneh mendekat, dan tanpa ragu-ragu, mereka segera menyerbu maju untuk membunuh musuh-musuh tersebut. Ini adalah perintah dari Tang Ning dan Li Sunyu. Siapapun yang mendekati dan melihat Su Yuan harus dibunuh. Berhenti sekarang. Li Sunyu buru-buru berkata ketika melihat pemandangan ini, tetapi sudah terlambat. Ribuan prajurit surgawi bergegas menuju para kultivator dari kerajaan roh murni, tetapi sebelum mereka dapat mendekat, mereka langsung dicekik oleh aura dahsyat yang terpancar dari pihak lawan. Bang, bang, bang. Kabut darah membubung di seluruh langit berbintang, dan banyak prajurit surgawi dengan cepat berjatuhan seperti pangsit. Adapun lebih dari 20 kultivator dari kerajaan roh murni, langkah mereka mantap, dan mereka perlahan mendekati Su Yuan. Keributan besar itu segera membuat Gu Chen dan dua orang lainnya yang sedang minum merasa khawatir. Mereka segera keluar dari tenda dan langsung melihat musuh. Lebih dari 20 pakar Celestial Prime. Mata perak Jiang Baiming berkedip, dan dia tak kuasa menahan napas ketika mengetahui tingkat kultivasi para pendatang baru. Meskipun hanya ada lebih dari 20 musuh, beberapa pasukan surgawi yang ditempatkan di sini bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Bagaimana kerajaan roh murni bisa mengetahui tentang tempat ini? Pupil mata Gu Chen menyempit, dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini juga. Haha Jie, sepertinya hari ini panen besar. Tawa jahat yang menggelegar terdengar, dan sepasang mata api besar seperti hantu tiba-tiba menyala di langit berbintang yang jauh, membuat bulu kuduk merinding. Pria dengan topi bambu. Gu Chen terkejut. Gu Chen, akhirnya aku menemukanmu, subjek eksperimen favoritku. Kalian juga di sini bersama Unorthodox Holy Physic. Aku akan menangkap kalian semua hari ini. Suara pria bertopi bambu itu tetap gila dan menyeramkan seperti biasanya, dan tawa itu membuat hati Gu Chen mencekam. Taois yang bergemerincing. Tang Ning dan Li Sunyu terkejut. Bab 926. Langit berbintang dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Pasukan kerajaan roh murni telah menyerang. Lebih dari 20 dewa tertinggi telah mengepung Su Yuan, dan Taois Jingling bahkan telah muncul secara pribadi.
Di pihak Gu Chen, hanya ada dua Celestial Supreme, Tang Ning dan Li Sunyu. Bahkan dengan Gu Chen, mereka tidak mampu menghadapi musuh. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Gu Chen, Unorthodox Holy Physique, Little Monkey, Tang Ning, Li Sunyu, tangkap kelima orang ini hidup-hidup. Bunuh sisanya. Api yang menyeramkan di langit berbintang itu membuat matanya menyipit. Pria bertopi bambu itu memberikan perintah yang kejam. Sesuai perintah yang mulia, lebih dari 20 dewa tertinggi melangkah maju dan menyerbu ke arah Su Yuan. Tang Ning langsung bereaksi. Suaranya menyebar di kehampaan. Seluruh prajurit surgawi, dengarkan perintahku. Lindungi pelarian Jenderal Surgawi terpencil Gu Chen dengan segala cara. Ya. Sebagian besar prajurit surgawi yang hadir dipimpin langsung oleh Tang Ning. Bahkan di bawah tekanan para dewa tertinggi, hati mereka gemetar, tetapi mereka tetap meraung dengan segenap kekuatan mereka. Bang, 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 bang. Setelah menerima perintah, mereka segera mengambil tombak dan perisai mereka dan diam-diam melindungi arah tempat Gu Chen dan yang lainnya berada. Tang Ning, kamu. Gu Chen terkejut dan hendak mengatakan sesuatu ketika suara Tang Ning berubah menjadi sangat serius. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda melarikan diri, tetapi kesempatan ini sangat singkat, jadi Anda tidak boleh ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan lengan bajunya yang besar dan sebuah papan catur terbang keluar. Papan catur itu melesat ke kehampaan dan dengan cepat membentuk papan catur hitam putih di langit berbintang. Semua ahli dari kerajaan roh murni termasuk di dalamnya. Gu Chen menatap ekspresi tegas di wajahnya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Jika dia melindungi pelarian mereka dalam situasi ini, Tang Ning pasti akan mati. Gu Chen selalu berpikir bahwa Tang Ning suka merencanakan sesuatu melawan orang lain dan lebih banyak membantunya untuk rencana-rencananya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Ning akan begitu bertekad untuk mengorbankan dirinya sendiri. Apa yang kamu tunggu? Berlari! Li Sunyu juga berteriak. Janggut putihnya berkibar tertiup angin saat dia mengeluarkan tombak dan menyerbu ke arah para kultivator yang dengan cepat mendekati Gu Chen. Bang! Benturan antara para yang mulia abadi menyebabkan energi menimbulkan kekacauan, dan seluruh langit berbintang berubah menjadi medan perang yang kacau. Teriakan dan jeritan memenuhi udara, dan darah prajurit surgawi berceceran di mana-mana. Mata Gu Chen, Kera Putih, Jiang Baiming, dan Master Pulau Penglai memerah. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan di luar dugaan semua orang. Kita harus pergi sekarang. Master Pulau Penglai mengingatkan Gu Chen ketika melihat keraguan di matanya. Gu Chen menggertakkan giginya sambil menatap sepasang cahaya hantu di kejauhan. Dia akhirnya bertemu lagi dengan pria bertopi bambu, tetapi dia disergap oleh pria itu, yang membuatnya dipenuhi rasa kesal. Dia mengira telah mencapai beberapa kemajuan, tetapi dia tidak menyangka akan membutuhkan seseorang untuk melindungi pelariannya. Gu Chen, jangan sia-siakan kebaikan Tang Tian. Jiang Baiming memahami perasaan Gu Chen dan mengingatkannya dengan cemas. Jantung Gu Chen berdebar kencang, namun ia segera tersadar dan mengangguk. Ayo pergi. Ketiganya segera menerobos pengepungan. Di tengah pertempuran berdarah antara Tang Ning dan para prajurit surgawi, sebuah celah muncul di hadapan mereka. Saat terbang di atas sel penjara, Gu Chen teringat Yuan Buhuo, dan kebencian terpancar di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pria bertopi bambu itu mengetahui situasi di sini, dia menduga bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yuan Buhuo. Ledakan. Dia mendobrak sel penjara dengan satu pukulan, dan membawa pergi Yuan Buhuo, yang kultivasinya telah sepenuhnya disegel. Orang ini adalah pencapaian terbesar mereka kali ini, dan mereka masih belum mengetahui keberadaan ayahnya, jadi mereka tidak bisa membiarkannya tinggal dan membiarkan pria bertopi bambu itu mengambil keuntungan darinya. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya, mereka tetap harus membunuhnya. Hehe, Yang Mulia ada di sini. Yuan Buhuo ditangkap oleh Gu Chen untuk melarikan diri. Wajahnya tenang, tetapi ada tatapan mengejek di wajahnya. Ketiganya bergegas keluar, tetapi Tang Ning dan Li Sunyu hanya berdua, dan banyak prajurit surgawi telah menjadi umpan meriam, sehingga mereka dengan cepat dihentikan oleh 3 penguasa surgawi. Menyerahlah melawan, kau tak bisa lolos. Salah satu dewa langit mencibir, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap Gu Chen. Enyah. Gu Chen berteriak marah, lalu dia melambaikan tangannya dan meninju. Boom, boom. Boom, sang dewa langit terdorong mundur oleh pukulan ini, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Dapatkan bentuk tubuh suci yang tidak konvensional. Seorang dewa surgawi lainnya bergegas menuju Jiang Baiming. Huff, menurutmu aku mudah diintimidasi. Jiang Baiming melihat begitu banyak prajurit surgawi telah mati, dan beberapa di antaranya berada di dekatnya, sehingga ia merasa gelisah. Ia melambaikan tangannya, dan setumpuk jimat pembatas terbang keluar. Ledakan. Dewa surgawi yang mencoba mendekatinya berteriak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Penguasa surgawi yang tersisa melihat bahwa Gu Chen dan Jiang Baiming bukanlah lawan yang mudah dihadapi, jadi dia segera menargetkan Tuan Pulau Penglai dan menyerangnya. Karena panik, Master Pulau Penglai menghela napas dan menciptakan 3 klon. Sang Dewa Langit melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan ketiga klon itu hancur, berubah menjadi 3 semburan napas. Namun, ini memberi Master Pulau Penglai sedikit waktu. Bang! Kera Putih melompat dengan tongkat kebebasannya, dan dia mendorong mundur penguasa surgawi dengan satu serangan, menyelamatkan Tuan Pulau Penglai tepat waktu. Tangkap mereka! Pada saat itu, beberapa Dewa Langit mendekat, dan mereka dengan susah payah menutup celah yang muncul.
Hati Gu Chen dan yang lainnya mencekam. Mereka tidak bisa melarikan diri sekarang. Brengsek. Tang Ning menggunakan langit berbintang sebagai papan catur untuk menahan sebagian besar Dewa Langit, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka. Sahabat kecilku, aku akan mempercayakan kuali kekosongan surga kepadamu. Li Sunyu bergegas datang tepat waktu. Tombak perangnya tampak seperti telah memadatkan 100.000 gunung. Dia benar-benar mengalahkan 6 atau 7 dewa abadi hingga mereka muntah darah dan mundur, memberi Gu Chen dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas lega. Aku mengerti. Mata Gu Chen merah padam, dan dia bergegas keluar bersama yang lain. Haha Jie, kau memang putra kaisar abadi. Kau sudah mencapai tingkatan lanjut di alam dewa surgawi. Sayangnya, saya ada di sini secara pribadi. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda merusak semuanya? Kedua orang itu adalah milikku. Mata-mata gaib di langit berbintang itu memancarkan 2 berkas cahaya hijau dan mendarat pada Li Sunyu. Tubuh Li Sunyu tiba-tiba kaku, dan ekspresinya menjadi linglung. Ketika para dewa langit, yang sangat ketakutan oleh auranya, melihat ini, mereka segera mengejar Gu Chen dan yang lainnya. Gu Chen mencengkeram Yuan Buhuo dengan satu tangan, dan dia menggunakan langkah bintang dan bulan, dan kecepatannya mencapai kecepatan tercepat dalam hidupnya. Kera putih memanggil awan salto pelangi, dan dia juga berlari bersama Master Pulau Penglai. Sepasang sayap muncul di belakang Jiang Baiming, dan ketika sayap itu mengepak, terdengar suara angin dan guntur. Ternyata dia tidak lebih lambat dari Gu Chen dan kera putih. Kecepatan ketiga orang itu jauh melampaui level Raja Surgawi biasa, dan mereka tidak lebih lambat dari penguasa surgawi tahap awal. Mereka akan segera lolos dari pengepungan. Haha Jie, Gu Chen, apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Pria bertopi bambu itu sedang berurusan dengan Li Sunyu, tetapi dia masih memiliki sisa kekuatan. Kata-katanya adalah hukum, dan kehampaan di depan Gu Chen dan yang lainnya seketika berubah bentuk. Desir. Begitu ketiga orang itu keluar dari kepungan, mereka kembali ke Su Yuan seolah-olah mereka berteleportasi. Oh tidak, kita tidak bisa melarikan diri. Bulu kuduk Master Pulau Penglai berdiri. Bab 927. Menyerahlah untuk melawan. Yang mulia sangat kuat. Anda tidak akan bisa lolos dari cengkeramannya, ejek Yuan Buhuo sambil menatap Gu Chen dengan iba. Situasi di medan perang sangat jelas. Tang Ning secara bertahap kehilangan wilayah di bawah pengepungan banyak Immortal Prime. Li Sunyu juga dalam bahaya. Adapun prajurit surgawi yang dibawa oleh kedua jenderal surgawi, semuanya telah terbunuh. Bau darah yang menyengat tercium di langit berbintang. Gu Chen dan yang lainnya seperti kura-kura dalam toples. Semua yang mereka lihat adalah keputusasaan. Gu Chen, aku membiarkanmu melarikan diri beberapa kali di planet kuno Changhuang, tapi hari ini berbeda. Suara pria bertopi bambu itu menyebar ke seluruh langit berbintang yang luas. Orang yang melawanmu di masa lalu hanyalah secuil jiwaku. Sekarang, orang yang berdiri di hadapanmu adalah Taois Jingling yang dapat bergerak tanpa hambatan melintasi gugusan bintang utama. Kau seharusnya tahu betapa besar jurang pemisah antara kita. Menyerahlah saja dengan patuh. Ketika Gu Chen mendengar ancaman pria bertopi bambu itu, amarah yang mengerikan membara di matanya. Kau dan aku sudah menjadi musuh bebuyutan. Hentikan omong kosong ini. Ketika dia melihat beberapa Immortal Prime mencoba menyelinap mendekatinya, dia segera mencekik leher Yuan Buhuo dengan jari-jarinya. Aku akan membunuh siapapun yang berani maju. Ketika para Immortal Prime mendengar ini, mereka segera berhenti dan menatap sepasang mata seperti hantu di langit berbintang. Haha, kenapa kamu harus melakukan ini? Itu hanya akan membuatmu terlihat lebih sengsara, kata pria bertopi bambu dengan nada jahat. Gu Chen mencengkeram Yuan Buhuo dengan erat dan perlahan mundur bersama para pengikutnya. Di belakang mereka terbentang retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di Su Yuan. Pintu masuk ke aula kekosongan langit tidak jauh. Gu Chen, lepaskan Yuan Buhuo. Berlutut dan tunduklah padaku. Pria bertopi bambu itu berkata dengan acuh tak acuh. Gu Chen mencibir dan mencengkeram Yuan Buhuo erat-erat. Dia dalam keadaan siaga tinggi, takut pria bertopi bambu itu tiba-tiba menyerangnya. Wajah Yuan Buhuo tidak menunjukkan rasa takut. Yang mulia, Anda tidak perlu mempedulikan hidup atau mati orang tua ini. Sepasang cahaya hantu itu berkelap-kelip seolah-olah dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra. Saat pria bertopi bambu masih ragu-ragu, Gu Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk aula kekosongan surga. Cepat masuk, kata Gu Chen. Jiang Baiming dan Master Pulau Penglai mengerti maksudnya. Saat ini, tidak ada jalan keluar selain istana kekosongan langit tempat para Master Abadi tidak dapat masuk. Pada saat itu, keduanya tidak berani keras kepala dan langsung masuk ke dalam. Oh, jadi itu rencanamu. Pria bertopi bambu itu tiba-tiba mengerti. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Gu Chen, kau bisa melarikan diri, tapi kau tidak bisa kabur dari kuil. Berapa lama kau bisa bersembunyi di sana? Tempat itu sangat tidak stabil. Aku khawatir tempat itu akan hancur dalam beberapa hari. Saat itu, kamu masih harus keluar, kan? Gu Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbicara kepada kera putih yang tersisa yang belum masuk. Anak kecil, kamu duluan. Cicit, cicit. Kera putih itu ragu-ragu, khawatir meninggalkan Gu Chen sendirian. Ayo pergi. Gu Chen meraung. Merasa diperlakukan tidak adil, kera putih itu berbalik dan bergegas masuk ke pintu masuk aula kekosongan langit. Baiklah, aku sudah membiarkan orang-orangmu pergi dengan lancar. Seharusnya kau membiarkan dia pergi, kan? Kata pria bertopi bambu itu.
Gu Chen memandang Tang Ning di kejauhan, yang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan berkata dengan gigi terkatup. Lepaskan Tang Ning dan Li Sunyu, dan aku akan mengampuni nyawanya. Begitu Gu Chen selesai berbicara, para dewa abadi dari wilayah iblis roh murni langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu seharusnya tidak begitu naif. Hari ini, akhir kisah mereka sudah ditentukan. Suara pria bertopi bambu itu tanpa emosi. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa ini adalah pertanda bahwa dia akan marah. Gu Chen juga tahu bahwa kata-katanya terlalu naif. Yuan Buhuo saja tidak cukup untuk bernegosiasi dengan pria bertopi bambu. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia tidak punya pilihan lain. Katakan padaku, bagaimana kau tahu tentang ini? Gu Chen menatap pria bertopi bambu itu. Kau memasuki api penyucian dao jiwa. Aku secara alami merasakannya. Gu Chen tiba-tiba menyadari bahwa akar kegagalan hari ini adalah karena dia telah meremehkan kemampuan pria bertopi bambu. Satu pertanyaan terakhir. 5 jari Gu Chen mencengkeram erat leher Yuan Buhuo, matanya dipenuhi kegilaan. Di mana ayahku sekarang? Ekspresi Yuan Buhuo berubah. Yang mulia tidak perlu memperhatikannya. Nyawa orang tua itu tidak layak disebut-sebut. Sebelum Yuan Buhuo selesai bicara, pria bertopi bambu menjawab. Ayahmu saat ini berada di alam ilahi. Alam ilahi. Ekspresi Gu Chen bergetar. Ia tak kuasa menatap Yuan Buhuo, curiga bahwa pria bertopi bambu itu sedang mempermainkannya. Mengapa Yang Mulia memberitahunya tentang hal ini? Ekspresi Yuan Buhuo jelas menunjukkan bahwa itu benar. Mengapa dia berada di alam ilahi? Gu Chen ingin melanjutkan pertanyaannya, tetapi dia melihat mata cahaya api di langit bersinar terang. Ledakan. Serangan spiritual datang secara langsung, menyebabkan dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya. Dia sudah siap. Meraung ke langit, dia melemparkan Yuan Buhuo. Seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah, langsung menyerbu pintu masuk aula kekosongan langit. Bang bang bang. Begitu Gu Chen memasuki pintu masuk itu runtuh. Hubungan antara aula kekosongan langit dan dunia luar terputus sepenuhnya. Yuan Buhuo cukup beruntung bisa lolos, tetapi ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Yang Mulia, mengapa Anda memberitahukan hal ini kepadanya? Gu Tianming sangat penting bagi rencana kita. Jika sesuatu terjadi padanya. Ini hanya menyenangkan jika sesuatu terjadi. Pria bertopi bambu itu terkekeh, dengan tatapan penuh arti di matanya. Aku sangat berharap sesuatu terjadi. Namun, alam ilahi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Jika dia ingin menemukan ayahnya, dia perlu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ada masalah besar di hadapannya. Jika dia meruntuhkan pintu masuk, kemungkinan besar dia akan tersesat dalam turbulensi spasial selamanya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita akan membicarakan hal-hal lain. Pria bertopi bambu itu tampak sangat tenang. Yuan Buhuo tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada akhirnya, dia menghela napas panjang. Tidak lama kemudian, Tang Ning dan Li Sunyu ditangkap dan dibawa ke hadapan pria bertopi bambu. Selain Gu Chen dan yang lainnya yang berhasil melarikan diri, pasukan surgawi tempat Su Yuan semula berada telah sepenuhnya dimusnahkan. Karena kami telah jatuh ke tanganmu, bunuhlah orang tua itu. Li Sunyu sudah menyadari sesuatu. Dia menatap pria misterius di depannya dan berkata. Pria bertopi bambu itu mengenakan jubah panjang. Dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah sedang memikirkan cara menghadapi kedua jenderal surgawi itu. Pada saat itu, Tang Ning yang terluka tampaknya telah mengambil keputusan. Dia tiba-tiba bersujud kepada pria bertopi bambu. Taois yang bergemerincing, tolong selamatkan nyawaku dan izinkan aku bergabung dengan pasukanmu. Oh. Mendengar itu, mata pria bertopi bambu memancarkan ketertarikan. Anggota kerajaan roh murni lainnya cukup terkejut. Adapun Li Sunyu, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Tang Ning, dari yang kukenal tentangmu, kau seharusnya bukan tipe orang yang berlutut kepada orang lain demi bertahan hidup. Apa yang kau rencanakan? Pria bertopi bambu itu mendecakkan lidahnya dengan heran. Aku dengar kalian, para pendeta Tao, akan menyerang konferensi alam ilahi. Ini adalah keinginan seumur hidupku, dan aku sudah lama ingin mengikuti kalian. Tang Ning menggertakkan giginya dan berkata. Mendengar itu, pria bertopi bambu tersenyum cerah. Kau memang penghasut perang utama di Istana Surgawi. Apakah kau bermaksud mendorong Istana Surgawi untuk bekerja sama dengan Kerajaan Roh Murni untuk menyerang alam ilahi? Sayang sekali, aku tidak tertarik pada pengadilan surgawi yang sedang dalam keadaan perpecahan. Setelah mendengar itu, Tang Ning mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Tentu saja, para pendeta Tao tidak perlu bersekutu dengan Istana Surgawi. Maksudku adalah menyerahkan seluruh Istana Surgawi kepadamu. Bab 928. Di taman aula kekosongan surga, Gu Chen tersandung dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia memuntahkan beberapa tegukan darah, wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Kakak kedua, teman kecil Gu. Melihat ini, Jiang Baiming dan Master Pulau Penglai yang telah melarikan diri lebih dulu bergegas maju dengan ekspresi yang berubah. White Ape juga mengeluarkan setumpuk ramuan dengan panik, matanya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja. Gu Chen berusaha untuk duduk. Napasnya lemah, dan kepalanya terasa sangat sakit. Meskipun dia sudah siap menghadapi serangan pria bertopi bambu, serangan mental lawannya terlalu kuat, dan jiwa ilahi Gu Chen terluka parah. Jika lawannya tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, Gu Chen tahu bahwa serangan itu akan merenggut nyawanya. Gemuruh. Pintu masuk ke taman itu runtuh sepenuhnya, dan terdengar suara gemuruh dari sana. Melihat ini, Gu Chen menghela napas lega.
Dia telah menghancurkan pintu masuk saat masuk. Dengan kemampuan pria bertopi bambu, dia tidak akan berani mengambil risiko lagi jika membiarkan pintu masuk tetap terbuka. Meskipun mereka sekarang berada dalam situasi tanpa jalan keluar, setidaknya mereka masih memegang kendali. Biarkan aku menyembuhkan cederaku dulu. Jiwa Gu Chen sudah terlalu terluka, dan dia tidak tahan lagi setelah mengucapkan beberapa kata. Aku baru saja membuat ramuan ini. Ramuan ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka jiwa ilahi. Cobalah. Jiang Baiming segera mengeluarkan botol porselen putih. Gu Chen mengambil ramuan itu dan menelannya. Kemudian, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Sesi penyembuhan ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Ketika Gu Chen perlahan membuka matanya, warna kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ramuan Big Brother benar-benar luar biasa. Gu Chen menghela napas lega. Luka jiwa biasanya sulit disembuhkan, dan beberapa bahkan dapat memengaruhi kultivasi seumur hidup. Namun, setelah meminum ramuan Jiang Baiming, ia merasa seolah jiwa ilahinya sedang berendam di mata air panas. Hanya dalam 1 hari, lukanya telah sembuh 60% hingga 70%. Baguslah kalau itu efektif. Jiang Baiming menjadi tenang setelah mendengar ini. Sekarang setelah cedera Gu Chen membaik, semua orang akhirnya memiliki suasana hati untuk mengkhawatirkan situasi mereka saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kita telah lolos dari kejaran kerajaan roh murni, kita masih terjebak di aula kekosongan surga. Sahabat kecilku, kau tadi bilang tempat ini tidak stabil, kan? Tuan Pulau Penglai bertanya. Saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan situasi Tang Ning dan yang lainnya karena mereka sendiri sedang dalam situasi yang buruk. Su Yuan awalnya adalah pecahan dari alam abadi, jadi ruangnya sangat tidak stabil. Selain itu, Li Fu telah menyegel dan membuka segel tempat ini, menyebabkan ruangnya mencapai batasnya. Ruang itu terus runtuh. Misalnya, taman ini, saya khawatir tidak akan bertahan lama. Gu Chen menyingkirkan suasana hatinya yang buruk dan berhenti memikirkan apa yang terjadi di luar. Dia menunjuk ke sebuah sudut taman. Ruang di sana jelas-jelas runtuh, dan angin astral berhembus keluar dari retakan spasial. Justru karena adanya retakan-retakan inilah pembatasan di sini tidak lagi lengkap. Namun, hanya masalah waktu sebelum taman itu hancur total. Ruang di sini akan hilang cepat atau lambat. Untungnya, jika kita bersembunyi di aula kekosongan surga, kita akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Gu Chen memikirkan kekokohan aula kekosongan langit dan menduga bahwa mereka seharusnya bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Aku sudah memeriksa situasi di Heaven Void Hall dan istana-istana sisi lainnya. Jika ruang angkasa benar-benar runtuh, mereka paling lama hanya bisa bertahan beberapa bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat itu? Jiang Baiming menggelengkan kepalanya. Dia telah memeriksa situasi istana secara detail dan lebih tahu tentangnya daripada Gu Chen. Gu Chen terdiam. Jika memang demikian, maka mereka berada dalam kebuntuan, menunggu kematian mereka. Suasana menjadi mencekam. Semua orang diam-diam melewati taman dan memasuki aula kekosongan surga. Terlepas dari apakah mereka bisa memikirkan jalan keluar atau tidak, jauh lebih aman berada di aula kekosongan surga. Aku akan memeriksa kemana-mana. Mungkin ada jalan keluar lain yang belum kita ketahui. Untungnya, masih banyak ramuan di sini. Sekalipun kita tidak bisa keluar, tetap baik untuk bercocok tanam di sini. Jiang Baiming berkata dengan optimis sambil berjalan menuju istana-istana samping yang belum mereka periksa sebelumnya. Di sisi lain, Guru Pulau Penglai duduk di tanah dan berlatih dalam diam. Setelah terpacu oleh pertempuran sebelumnya, dia merasa bahwa hambatan di alam Dewa Langit telah mereda, dan dia akan segera melangkah ke alam Raja Dewa. Berdiri di pintu masuk aula, Gu Chen mendongak ke langit dan mengepalkan tinjunya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dia baru saja meraih kemenangan terbesar melawan pria bertopi bambu, dan dia tidak menyangka pria itu akan melancarkan serangan mendadak padanya. Entah itu kekuatan tempur dahsyat yang ditunjukkan oleh kerajaan roh murni atau kekuatan tak terukur dari pria bertopi bambu, semuanya membuat Gu Chen merasa tak berdaya. Perasaan tak berdaya ini menyebar menjadi kemarahan terhadap ketidakberdayaannya sendiri, membuatnya frustrasi dan tidak mampu menenangkan diri bahkan untuk sesaat. Cicit, cicit. Kera putih di pundaknya merasakan gejolak emosi Gu Chen yang hebat. Ia menggaruk rambutnya, matanya yang besar penuh kekhawatiran. Melihat raut khawatir kera putih itu, Gu Chen menyadari bahwa dia telah dirasuki. Dengan senyum pahit, dia segera menenangkan diri. Pada titik ini, rasa kesal dan emosi lainnya menjadi tidak berarti. Hati Gu Chen telah ditempa menjadi sangat kuat, dan dia kembali menguatkan dirinya. Lepaskan aku, sialan kau. Saat itu, suara berisik terdengar di ruang rahasia, membuat Gu Chen sedikit mengerutkan kening. Dengan sekali pikir, kuda naga itu langsung terlempar keluar dari ruang rahasianya. Sialan, akhirnya kau mau melepaskanku. Begitu kuda naga itu keluar, ia terengah-engah seolah-olah baru terlahir kembali. Sejak dilemparkan ke ruang rahasia oleh Gu Chen, ia belum pernah keluar, dan mengira bahwa ia akan dikurung di ruangan kecil yang gelap seumur hidupnya. Kenapa aku berada di aula kekosongan surga lagi? Naga kuda melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di aula kekosongan surga. Matanya langsung membelalak. Meskipun Gu Chen telah menguncinya saat pergi terakhir kali, sistem itu menduga dia telah menemukan cara untuk melarikan diri. Sistem itu tidak menyangka dia akan kembali ke sini lagi. Naga kuda yang licik melirik wajah pucat Gu Chen dan segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi.
Hehe, sepertinya kau membutuhkanku lagi. Jadi, apakah kau sudah memutuskan untuk bekerja sama denganku untuk keluar dari sini? Tanya kuda naga, yang tidak memahami situasi spesifik tersebut. Gu Chen menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk menjelaskan kepada kuda naga. Pergilah dan lihat sendiri. Sembari berbicara, ia memulihkan mobilitas kuda naga dan bahkan menghilangkan segel pada kultivasinya. Kau ingin melepaskanku? Naga kuda itu terkejut, curiga apakah Gu Chen sedang merencanakan sesuatu. Gu Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia memejamkan mata dan bermeditasi, seolah-olah dia sudah tidak peduli lagi. Melihat ini, kuda naga menggertakkan giginya dan berlari kencang menuju pintu keluar taman. Ia menoleh ke belakang 3 kali di setiap langkahnya, takut Gu Chen akan melancarkan serangan mendadak. Tak lama kemudian, ia berlari kembali dari taman dengan ekspresi jelek. Pintu masuknya sudah hilang. Apa yang sedang terjadi? Gu Chen perlahan membuka matanya dan meliriknya dengan dingin. Kau sudah melihatnya, jadi jangan bertanya lagi. Pikirkan cara untuk keluar dari sini. Jika kau bisa memikirkan cara untuk keluar dari sini, aku akan mengampuni nyawamu. Kuda naga sangat mengenal aula kekosongan surga, dan ia juga memiliki ingatan yang diwarisi dari naga leluhur. Karena tidak dapat menemukan cara untuk pergi, ia menaruh harapannya pada tempat itu. Agar bisa bekerja maksimal, dia bahkan membuka segel kultivasinya. Naga kuda itu memahami niat Gu Chen. Ekspresinya berubah, dan ia mengumpat dalam hati, bajingan. Bab 929. Jiang Baiming menghabiskan beberapa hari mencari jalan keluar lain, tetapi tidak membuahkan hasil. Dengan pasrah, ia hanya bisa melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai, yaitu mendobrak batasan-batasan di lorong-lorong samping yang tersisa, dengan harapan akan ada kejutan menyenangkan di dalamnya. Penguasa Pulau Penglai telah memasuki tingkat pengasingan yang dalam. Dimanapun dia berada, dia diselimuti cahaya. Auranya tidak stabil sepanjang hari. Jelas, dia hanya selangkah lagi dari alam Raja Ilahi. Karena tidak bisa keluar, Gu Chen perlahan-lahan menyingkirkan sifat impulsifnya dan fokus pada kultivasi. Mungkin karena tekanan besar yang ditimbulkan oleh pria bertopi bambu, atau efek ajaib dari ramuan di aula kekosongan surga, basis kultivasi Raja Abadi awalnya tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 50 hari di aula kekosongan surga. Engah. Di depan Gu Chen, bola api berwarna merah kemasan tiba-tiba muncul dengan tajam, membakar dengan ganas. Melihat ini, senyum muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, menelan api ke dalam perutnya. Tak lama kemudian, api itu terpecah menjadi untayan-untayan yang tak terhitung jumlahnya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Akhirnya, api itu memasuki dantiannya dan berhenti di tepi akar segala makhluk. Akar segala makhluk berbentuk pohon kecil berwarna kuning kecoklatan. Cabang-cabangnya seperti naga bertanduk, dan daun-daunnya dipenuhi kabut abu-abu yang aneh. Sementara itu, api inti bintang bersinar terang dan indah, seperti matahari yang belum terbentuk. Keduanya saling berjalin, membuat dantian Gu Chen tampak sangat aneh. Saat api inti bintang kembali, bola-bola cahaya 9 warna yang mewakili kekuatan abadi Gu Chen di langit berbintang dantiannya bersinar terang. Gelombang kekuatan abadi yang dipancarkan dari bola-bola itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Gu Chen memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah mencapai alam Raja Abadi tingkat menengah. Api sejati kelahiran kuda naga benar-benar ajaib. Hanya dalam 50 hari, api inti bintang telah tumbuh puluhan kali lebih kuat. Teknik rahasia api debuku akhirnya mencapai tahap awal, gumam Gu Chen. Awalnya, mustahil untuk menemukan api bintang abadi di ruang tempat aula kekosongan surga berada. Namun, Gu Chen telah membuat kesepakatan dengan kuda naga. Di bawah ancaman dan janji, kuda naga telah memberinya api sejati kelahirannya. Akibatnya, tidak hanya kemajuan kultivasinya dalam teknik rahasia api debu tidak terganggu, tetapi ia juga telah membuat kemajuan besar. Ditambah dengan terobosan kultivasinya secara bertahap, jika bukan karena kenyataan bahwa dia masih terjebak di aula kekosongan surga, itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Setelah berhasil mencapai terobosan, Gu Chen berdiri dan mengamati situasi di aula. Master Pulau Penglai masih berusaha sekuat tenaga untuk menembus hambatan alam Raja Dewa, tetapi dia tidak melihat Jiang Baiming. Dia pasti berada di istana lain. Jiang Baiming telah menyelesaikan penguraian batasan di istana-istana samping beberapa hari yang lalu. Hanya saja, ia menemukan banyak resep pil yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Taisu. Untuk sesaat, seolah-olah ia telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Beberapa hari ini, ia tenggelam dalam mempelajari resep-resep tersebut. Kera putih dan kuda naga tidak terlihat dimanapun. Sejak kuda naga mendapatkan kembali kebebasannya, ia berkeliaran tanpa tujuan di tempat ini. Ia bertingkah misterius sepanjang hari. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Adapun harapan Gu Chen untuk dapat menemukan jalan keluar, sama sekali tidak ada kemajuan. Atau mungkin harapan itu tidak terwujud. Gu Chen khawatir kera itu akan berbuat nakal di kegelapan atau menemukan jalan keluar untuk pergi sendiri, jadi dia mengirim kera putih untuk mengawasinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat berjalan menuju pintu masuk aula, Gu Chen tidak melihat kera putih dan kuda naga di taman di bawah. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Menatap langit dan celah-celah spasial yang sangat rapat, ekspresi Gu Chen tak bisa tidak menjadi lebih serius. Dalam 50 hari terakhir, laju keruntuhan Heaven Void Hall secara bertahap meningkat. Kondisinya jauh lebih serius daripada sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, mereka tidak akan mampu bertahan selama 50 hari lagi.
Terperangkap dalam situasi tanpa harapan dan tanpa jalan keluar, Gu Chen menghela napas dan mulai berjalan-jalan dengan santai. Istana-istana megah dan taman-taman abadi saling bersaing dalam keindahan. Sebagai bekas tempat penyimpanan ramuan Kaisar Abadi Taisu, pemandangan di sini sebenarnya sangat indah. Jika seseorang tidak mempertimbangkan fakta bahwa mereka terjebak, tempat ini akan menjadi tempat yang sangat baik untuk menyendiri. Salam, Tuan Jenderal Surgawi. Saat Gu Chen sedang berjalan, sebuah suara penuh hormat tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia berbalik dan melihat sekelompok prajurit surgawi memberi hormat kepadanya. Dia tidak tahu kapan dia memasuki wilayah sekelompok prajurit surgawi. Jiwa-jiwa yang tersisa dari para prajurit surgawi ini telah bertahan sejak zaman kuno. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah mati dan alam abadi telah hancur. Mereka masih menjaga tempat ini dengan waspada. Sejak Gu Chen datang ke sini, mereka selalu mengingatnya dan memperlakukannya dengan hormat setiap kali bertemu dengannya. Karena Kaisar Abadi Taisu dan Jenderal Surgawi tidak hadir, mereka memperlakukan Gu Chen sebagai atasan mereka. Kalian semua telah bekerja keras menjaga tempat ini, jawab Gu Chen dengan sopan. Dia tidak meremehkan mereka hanya karena mereka adalah jiwa-jiwa sisa. Sebaliknya, jiwa-jiwa mereka yang tersisa masih menjaga tempat ini dengan setia setelah bertahun-tahun lamanya. Gu Chen mengagumi mereka dan percaya bahwa mereka pasti memiliki keyakinan yang melampaui orang lain. Melihat mereka mengingatkan Gu Chen pada banyaknya prajurit surgawi yang tewas secara tragis di bawah kerajaan roh murni untuk melindungi pelariannya 50 hari yang lalu. Hal ini membuat hati Gu Chen terasa berat. Tuan Jenderal Surgawi, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Tanya prajurit surgawi terkemuka dengan berani ketika melihat ekspresi gelisah Gu Chen. Namanya Suel, dan dia adalah yang terkuat dari jiwa-jiwa sisa prajurit surgawi. Bahkan setelah bertahun-tahun, jiwa sisa miliknya masih jauh lebih kuat daripada prajurit surgawi lainnya. Gu Chen menduga bahwa orang itu pasti sangat kuat semasa hidupnya. Orang seperti itu hanya dikirim untuk menjaga pintu dan bukan seorang jenderal surgawi. Ini menunjukkan betapa kuatnya istana surgawi di zaman kuno. Memang ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Hati Gu Chen tergerak. Para prajurit surgawi ini telah menjaga aula kekosongan surga untuk waktu yang lama. Apakah mereka mengetahui jalan keluar lainnya? Memikirkan hal itu, dia langsung bertanya. Dia harus melakukan segala upaya yang mungkin. Keluar, aula kekosongan surga tidak disegel. Mengapa Anda mengatakan demikian, Tuan Jenderal Surgawi? Suel tampak bingung. Para prajurit surgawi lainnya juga bingung. Dalam ingatan mereka, aula kekosongan surga terletak di sudut alam abadi. Itu bukanlah ruang yang rusak seperti sekarang. Tentu saja, tidak ada jalan keluar. Gu Chen menghela napas. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk berguna dari mereka. Tuan Jenderal Surgawi, kapan Yang Mulia Kaisar Abadi akan kembali? Tanya Suel setelah ragu sejenak. Gu Chen tidak menjawab. Ini adalah kasus yang belum terpecahkan. Dulu, Kaisar Abadi menghilang satu demi satu. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Pengadilan Surgawi menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari jawabannya, apalagi seseorang seperti dia yang lahir jutaan tahun kemudian. Tuan Jenderal Surgawi, saya mendengar bahwa alam abadi tidak tenang akhir-akhir ini. Yang Mulia Kaisar Abadi pergi terburu-buru belum lama ini. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Suel menggertakkan giginya dan terus bertanya ketika dia melihat Gu Chen tidak mengatakan apapun. Gu Chen masih tidak menjawab. Tuan Jenderal Surgawi, apakah ini terkait dengan para tirani? Sejak mereka tiba di alam abadi, keadaan tidak pernah damai. Apakah sesuatu terjadi pada Yang Mulia Kaisar Abadi dan Jenderal Surgawi Mentian? Kami ditempatkan di sini dan tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar khawatir. Suel mengumpulkan keberaniannya dan berkata seolah-olah dia telah menahan perasaannya sejak lama. Para tiran, Gu Chen langsung tersadar, dan ekspresinya berubah. Suel tadi membicarakan apa? Bab 930. Dalam 6 bulan terakhir, para tirani sering mengunjungi aula kekosongan surga. Tidak lama sebelum Kaisar Abadi Taisu pergi, kami melihatnya berdebat dengan para tirani. Saat diinterogasi oleh Gu Chen, Suel menjelaskan mengapa mereka mengira masalah ini terkait dengan para tirani. Para tirani datang ke aula kekosongan surga lebih dari sekali. Gu Chen merenung. Dia hanya tahu sedikit tentang para tirani. Dia hanya mendengar dari Yuan Buhuo bahwa para tirani muncul di tahun-tahun terakhir era abadi dan dianggap sebagai sekutu oleh dunia abadi. Karena mereka adalah sekutu, mengapa Kaisar Abadi Taisu berdebat dengan para tirani? Apakah hilangnya dia dan hilangnya para kaisar abadi benar-benar terkait dengan para tirani? Imajinasi Gu Chen melayang liar saat ia mencoba menggali lebih banyak informasi rahasia dari Suel dan prajurit surgawi lainnya. Apa yang terjadi setelah Kaisar Abadi Taisu pergi terburu-buru? Apakah kamu ingat kuali kekosongan surga di aula kekosongan surga? Ramuan jenis apa yang dimurnikan di dalam kuali itu? Gu Chen mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Para prajurit surgawi, yang dipimpin oleh Suel, berpikir keras lalu menutupi kepala mereka dengan tangan. Tidak lama setelah Kaisar Abadi Taisu pergi, gunung dan sungai tiba-tiba runtuh. Terjadi malapetaka besar. Suel sepertinya teringat kembali pada beberapa kenangan mengerikan yang tidak ingin dia ingat. Matanya perlahan memerah, dan dia tiba-tiba meraung. Raungan itu membangkitkan semangat semua prajurit surgawi. Tubuh jiwa mereka menjadi tidak stabil, seolah-olah mereka mengingat kembali kenangan dari zaman kuno. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat mereka gila.
Melihat ini, Gu Chen menyerah untuk bertanya. Setelah dia pergi, kelompok prajurit surgawi itu perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, wajah mereka dipenuhi kebingungan saat mereka bergumam sendiri. Kapan Yang Mulia Kaisar Abadi akan kembali? Apakah Jenderal Men selamat dan sehat? Berapa lama lagi kita harus menjaga tempat ini? Gu Chen memasuki taman dan membuat tebakan liar berdasarkan kata-kata prajurit surgawi. Saat dia mendongak, bayangan putih melompat di depannya dan mengganggu pikirannya. Cicit-cicit, mata besar kera putih itu penuh kegembiraan, dan ia menggesturing dengan tangannya. Akhirnya ia bergerak juga, Gu Chen mengerti dan seringai muncul di sudut bibirnya. Meskipun kuda naga telah menceritakan semua yang diketahuinya tentang aula kekosongan surga, Gu Chen merasa bahwa kuda itu masih menyimpan beberapa rahasia yang belum diceritakannya. Dia sengaja membiarkannya bebas dan membiarkan kera putih itu mengawasinya, dengan harapan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini tanpa hewan itu. Setelah 50 hari berlalu, White Ape akhirnya membawa kabar baik. Sejak pagi ini, kuda naga telah diam-diam menggali di Taman Kaisar Langit, seolah-olah ia memiliki rahasia yang tak terungkapkan. Ayo kita lihat. Dengan kera putih sebagai penunjuk jalan, Gu Chen tiba di lokasi kuda naga secepat mungkin. Saat itu, kuda naga sudah menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah di kebun. Awalnya, kuda itu berwarna putih cerah, tetapi seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Temukan. Ia melompat keluar dari lubang, sambil memegang segumpal tanah abu-abu di mulutnya. Wajahnya penuh kegembiraan, tetapi matanya melirik Gu Chen yang berdiri di depannya, dan ia segera mundur. Apa yang kau temukan? Gu Chen tersenyum padanya dan memindai tanah di mulutnya dengan indera ilahinya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Monyet bodoh, kau benar-benar mengawasiku dari dekat. Kuda naga itu menatap kera putih itu dengan marah. Apakah kau sudah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini? Tanya Gu Chen ragu-ragu. Ekspresi kuda naga menjadi ragu-ragu. Ia bukanlah makhluk bodoh. Ia sudah mengetahui alasan mengapa Gu Chen memberinya kebebasan, dan ia juga tahu bahwa Gu Chen diam-diam telah memantaunya. Sebenarnya, mereka berdua berada di situasi yang sama. Ia tidak takut ketahuan olehnya, tetapi ia memikirkan cara untuk melindungi kepentingannya sendiri. Gu Chen lebih kuat darinya, dan dia memiliki para pembantu. Jika benda itu kehilangan nilainya dan dia berbalik melawannya, apa yang harus dilakukannya? Manfaat apa yang kudapatkan jika kubawa kau keluar dari tempat ini? Kuda naga berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya. Sepertinya kau memang menyembunyikan sesuatu sebelumnya. Mata Gu Chen berbinar, dan dia menjawab tanpa ragu-ragu. Jika Anda bisa membantu kami meninggalkan tempat ini, kami akan menghapus semua utang kami sebelumnya. Kami akan impas. Bagaimana bisa semudah itu? Kuda naga itu menghentakkan kakinya. Aku sudah mengerahkan begitu banyak usaha untuk warisan aula kekosongan surga. Jika aku bisa membantumu pergi, kau harus memberiku setidaknya setengah dari pil di kuali kekosongan surga, kan? Kuali kekosongan langit sama sekali tidak bisa dibuka. Apa gunanya? Gu Chen mencibir. Ekspresi kuda naga itu menjadi aneh. Gu Chen memperhatikan keanehan dalam ekspresinya, dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah kau punya cara untuk membuka kuali kekosongan surga? Kuda naga itu tetap diam. Gu Chen langsung mengerti. Kuda naga itu memang menyembunyikan banyak rahasia. Ia tidak hanya tahu cara meninggalkan tempat ini, tetapi juga tahu cara membuka kuali kekosongan surga. Jangan salah paham, aku baru terpikir cara untuk membuka kuali kekosongan surga baru-baru ini. Jika kita ingin meninggalkan tempat ini, membuka kuali kekosongan surga adalah kuncinya. Ide saya mungkin tidak selalu berhasil. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Seolah takut Gu Chen akan curiga, kuda naga itu buru-buru menjelaskan. Gu Chen termenung dalam-dalam. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kuda naga benar-benar dapat membantu mereka pergi dan membuka kuali kekosongan surga, maka memberikan setengah dari pil itu bukanlah hal yang berlebihan. Saya harus mendiskusikan ini dengan yang lain. Gu Chen tidak memberikan jawaban yang jelas. Kuali kekosongan langit direbut oleh kera putih. Menurut perjanjian, Tuan Pulau Penglai juga mendapat bagian. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini sendirian. Tentu, naga kuda menghela napas lega. Jika Gu Chen langsung setuju, ia khawatir Gu Chen akan mengingkari janjinya. Setelah kembali ke aula kekosongan langit, Gu Chen menemui Jiang Baiming dan Master Pulau Penglai untuk membahas masalah ini. Setelah mengetahui bahwa ada cara untuk meninggalkan tempat ini, keduanya setuju tanpa ragu-ragu. Mencicit, satu-satunya yang tidak setuju adalah kera putih. Ia mengangkat 3 jari, menunjukkan bahwa ia akan memberikan paling banyak sepertiga kepada kuda naga. Hanya aku yang bisa membawamu keluar. Tanpa aku, kau bahkan tidak bisa membuka kuali kekosongan surga. Monyet kecil, kau harus memikirkan ini baik-baik. Kuda naga mencoba bernegosiasi. Kera putih itu mendengus dingin dan memalingkan kepalanya, seolah tidak ada ruang untuk negosiasi. Naga kuda itu menggertakkan giginya karena benci. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, ia menghela napas. Baiklah, sepertiga saja. Cicit, kera putih itu berkata lagi, menandakan bahwa kuali kekosongan surga hanya akan menjadi miliknya setelah ini. Kuda naga memiliki penglihatan yang tajam. Meskipun pil di kuali kekosongan surga itu berharga, ia mampu menahan serangan tongkat kebebasan. Bahkan jika itu bukan senjata penguasa, kekuatannya tidak jauh berbeda. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah bernegosiasi beberapa saat, kuda naga dan kera putih tidak mendapatkan keuntungan apapun dan akhirnya setuju dengan berat hati.
Aku sudah memberikan begitu banyak konsesi. Kuharap kau tidak akan mengingkari janjimu setelah ini selesai, kata naga kuda kepada Gu Chen pada akhirnya. Sebenarnya, tidak masalah berapa banyak yang didapatkan oleh kuda naga itu. Ia takut Gu Chen akan membunuhnya setelah memanfaatkannya. Kami tidak menyimpan dendam yang mendalam. Jika Anda dapat membantu kami pergi, meskipun kami tidak bisa berteman, kami tidak akan menjadi musuh, janji Gu Chen dengan sungguh-sungguh.